Bahkan Gen Z itu lucu banget. Apa? Dia nggak ngomong gibah, nggak ngomong julid, nge-review. Oh, review itu tuh Nge-review. alasannya review, endingnya julid. Ternyata brand lokal tadi itu lebih Iya, kan kita nggak tahu kan. Gua mah ngeliat yang lagi viral aja. lagi viral aja, malam kita gampang kena hoax. Iya, benar. Udah kena hoax, kena cuy lagi. Ngeludan dia. Hai. Makasih Pos udah ngomong-ngomongin gue yang ganteng-ganteng Nggak gitu. pernah. Gue baik gitu kagak? Nggak pernah Ah, aku. elah, Aku lebih baik dosa. Tapi lihat deh, kalau orang-orang yang suka ngomongin orang lain, dia suka gibahin. Ngapain dia? Ngapain? Aduh. Pakai behel doang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Pos. Gua bukannya mau ngomongin orang nih Pos ya. Iya. Gua paham, sampai situ paham. Ini ada temen gua Pos. Gue tahu dia musisi handal. Iya. Dari lahir dia udah makan nasi lauknya autotune, gue tahu. Iya, benar. Tapi kemarin dia baru punya band. Iya. Baru manggung sekali, udah sok-sok artis banget. Pakai lompat-lompat ke penonton. Tapi nggak ada yang nangkep. Muka duluan berdarah, mampus. Asli, gue juga sebel tuh sama orang-orang. Biasanya sok keren. Iya, gue juga ada temen tuh. Kayak mana tuh? Keluar pakai batik rapi banget kata gue. Ya bagus dong. Iya, celana bahan gitu. Wih, cakep. Iya, sepatunya. Kenapa? Sepatu futsal. Itu. Kali batiknya batik MU kali ya. Iya, emang suka belagu banget. Apalagi sekarang banyak banget artis-artis juga ya. Iya tuh. Dunia artis entertain lagi rame tuh. Ada pelecehan. Iya, gue paham betul tuh. Gue nggak mau nyebut namanya sih Bos. Nggak mau nyebut Cuman orangnya suka ngomong terima kasih pas begadang. Kegiatan tuh harus positif, kayak gini positif ngomongin orang. Betul, Itu. biar nggak kejadian lagi gitu. Iyalah. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullahaladzim. Dia Ustadz udah gede aja ya. Dulu segini gue gendong-gendong. Iya, gue nyebokin. Gue nyebokin. Dia Ustadz dari mana? Dari mana? Biasa mendekatkan diri kepada Allah. Oh, Kita sih udah. kita sih udah. Kita sih udah. Bentar ini dari tadi aku dengar kayak lagi ngomongin orang nih. Oh, nguping juga dosa. Jujur. Puasa deh. Dosa deh. Gimana deh? Bentar, kalian kan lagi puasa. Tapi kan lagi gibah itu sama aja kayak kalian lagi makan. Makan. Karena kan gibah sama saja dengan memakan bangkai saudara kalian. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Apa tuh doyan banget makan bangke? Ikan asin doyan. Ikan asin ya. Iya, nggak boleh banget orang kalau gibah, apalagi julitin orang. Bahkan julid itu lebih parah lagi. Kalau gibah kan ngomongin orang. Ya. Dia kok bisa begini? Julid kan lebih mengkuliti. Iya, saya kuliti dia. Jadi lebih parah karena julid jadinya jahanam. Oh, Gitu. Tapi kalau udah dikuliti kita goreng crispy gimana? nah, enak tuh. Itu berarti kulit gibah crispy ya. Nah, itu. Bahkan Gen Z itu lucu banget. Apa? Dia nggak ngomong gibah, nggak ngomong julid, nge-review. Oh, review itu tuh Nge-review. alasannya review, endingnya julid. Iya, jadi review jujur orang ini misalnya. Nah, ini nggak boleh juga. Bukan berarti ketika dirubah menjadi review, akhirnya menjadi boleh. Oke, tapi kita belum sapa-sapa. Oh iya, lebih baik kita isi kekosongan dengan acara, buka acara. Betul. Itu halo warga kocak. Halo rekan-rekan, selamat datang di Posko, Pos Operasi Komedi. Asai dah. Sering nggak ngerasa gitu kalau kita ngomongin orang. Kita taunya itu kita bener aja. Itu gimana tuh? Dengerin ya nasihat dari adik ya. Nice. Mantep deh, Dek. Maaf ya. Ya jadi gini, kalau misalnya kita seumpama nih, kan nggak muda dan nggak tua kan sama aja ya. Yang muda boleh mengingatkan yang tua, yang tua harus sering diingatkan. Oh, kira yang tua harus mengingatkan yang bangka gitu. Ternyata Tua salah lagi. bangka. Ya, jadi memang terkadang ngomongin orang lain itu kan memang kayak seakan-akan bahwasanya dirinya merasa bahwasanya kayak nggak ada dosa, nggak ada kesalahan. Padahal kita tuh diperintahkan untuk menghisap diri kita dulu, bukan menghisap secara makna. Saya udah kepikiran begitu. Iya.
Gitu tadi. Kan kata sebuah hadis kan hasibu anfusakum, hisaplah diri-diri daripada kalian. Ngaca bahwasannya diri kita itu apakah sudah perfect atau tidak ya. Terkadang kita nggak tahu, yang kita omongin ternyata amalnya lebih banyak daripada kita. Tuh. Ternyata teman abang yang sepatunya futsal tadi, Iya. amalnya lebih banyak daripada. Ternyata brand lokal tadi itu lebih ini. Iya kan kita nggak tahu kan, gua mah ngeliat yang lagi viral aja. Lagi viral aja, malam kita gampang kena hoax. Iya, benar. Udah kena hoax, kena cuy lagi. Wah, cuy. Ngeludan ya. Iya, jadi kayak gitu nggak boleh ya. Jadi kalau kumpul sama temen itu, kalau ngomongin orang yang nggak ada malah nggak boleh ya. Ya. Kalau ngomongin orangnya tapi ada. Iya. Wah itu Ya, berarti kayak- lebih Iya. ngomong Iya. di depan orangnya gitu. Ada orang masih bocil sosok ngajarin orang tua. Iya. Dipikir kita nggak pernah hidup kali. Aku mau pakai dalil neraka yang mana lagi? Mau pakai dalil yang keras apa lagi ya? Ada orang pakai behel, ya Allah takut banget dimaling tuh gigi. Boleh kayak gitu. Ya Boleh. misalnya agak sakit hati sih. Tanda. Kalau ngomongin di depan orangnya misalnya kayak justru lebih baik kalau emang ada kekurangan yang kita ada di teman kita kasih tahu. Oke. Misalnya contoh nih, kalau pakai batik jangan pakai sepatu futsal dong. Misalnya di Ngomongnya ya, Fashionnya kurang bagus atau Kurang gimana gitu. bagus. Karena kita kayak nggak tahu ya, sedosa gibah itu kayak sama aja bahwasanya bahkan kalau sampai dibandingin dengan makan bangkai itu betapa berat dan dosanya tuh. Oke. Dan pasti kita juga nggak suka kalau kita coba bayangin. Sekarang kita lagi ngomongin orang. Terus gitu banget ya Bang Apos yang diomongin lagi sama orang tuh. Kata Bang gitu kayak. Iya nggak Ya dia nggak suka sih sopan, gua dia, diomongin. dia tetap nggak sopan sama adik-adik Ustadz itu misalnya. Oh iya, aduh maaf ya bercanda tadi. Maaf ya. Tadi skrip dari De Ustadznya langsung. Iya. Itu hadis neraka yang ingin kamu keluarkan. Tapi emang ada perbedaan antara gibah sama julid? Nah, kalau gibah itu kan kita terkadang fokusnya untuk nge-review orang tadi ya. Dia ngomongin dia tuh kok begini. Kalau ngejulit itu hampir jatuh kepada fitnah. Fitnah. Nah, belum tentu yang diomongin benar, belum tentu yang diomongin juga salah. Tapi Al kan, fitnah tuh asyadun khatir. Masya Fitnah itu lebih kejam dari ucapan. Fitnah ini ini dua. kayak kita udah episode berapa udah makin pinter. Udah ada ambilan iya. lu. Iya, terkadang kalau kita julid itu lebih jatuhnya kepada fitnah. Dan terkadang fitnah itu lebih bisa bukan kan kita sering banget dengar fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan. Terkadang fitnah yang paling parah itu bisa mematikan mental manusia. Oh. Ya, jadi saking kejamnya bahkan ada orang yang sampai naudzubillah min dzalik ya. Saking dia kena mentalnya banget gara-gara difitnah A, difitnah B, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Akhirnya dia lagi gak semangat beribadah. Nah kalau sampai dia gak semangat buat hidup dan ibadah, yang salah siapa? Ya yang ngefitnah. Iya. Bikin trauma soalnya. Bikin trauma ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi ada yang lebih kejam dari pembunuhan. Apa tuh? Membunuh satu institusi sendiri. Kemana itu ya? Tapi kan kejam juga loh pembunuhan loh. Kejam. Iya. Tapi berarti tapi kenapa orang bawanya gampang ngeliat kekurangan orang lain ketimbang kelebihan? Memang sih ya, kita terkadang tuh kayak nggak mau menganggap kebaikan orang lain. Contoh ada kita misal kertas putih nih. Kertas putih. Ini kita fokus ya. Oke. Fokus. Tidur. Bangun. Tadi udah dibangunin sendiri, Tat. Ini bukan Uya Risyad ya kan. Ciri pak. Ciri, Pak. Jadi misalnya kita ada kertas nih. Kemudian ada goresan sedikit tinta hitam. Iya. Pasti kalau kita senormal kita kalau disulit kamu lagi ngeliat apa? Tinta itu kelihatan. Hitam. Padahal ada luasnya kertas putih juga itu yang ya. tidak pernah nampak bagi kita. Oh iya. Kenapa ya orang kayak gitu cenderungnya? Ya boleh wajar tapi jangan sampai itu jadi sebuah kewajaran dan jangan dinormalisasi. Iya, kebaikan satu kebaikan 1000 bisa kalah sama kesalahan satu malah. Iya, apalagi misalnya kayak yang lebih banyak tuh sampai ada sebuah hadis Nabi itu tentang suami istri nih. Iya. Ketika suami sudah berbuat banyak sekali kebaikan, kata Nabi lau ahsanta ila ihdahunad dar. Ketika kamu berbuat baik sepanjang tahun dan ada satu, ini hadis Nabi ya, dan ada satu kesalahan yang engkau perbuat, maka terkadang wanita itu mengatakan lam ara minka khairan qat. Aku nggak pernah lihat satupun kebaikan dari dirimu. Itu wanita ya. Itu wanita. Nah, maka itu termasuk dari kecenderungannya manusia. Iya. Kalau 1000 kebaikan sudah kita lakukan, ternyata ada satu aja yang salah, seakan-akan semua kebaikan itu jadi hilang.
Oh, gitu ya. Sia-sia lagi ya. Gua harus berhenti nih ngomongin orang nih. Sorry ya. Sorry ngomongin bos hewan lu aja. nggak ada teman ngobrol lagi bos. Sorry. Gak boleh, gak Enggak boleh. ada ya. Nggak boleh. Ya udah kita ngobrolin orang berdua. Teh udah enggak mau ngobrol sama gua Tat. Sama ya, bukan berarti kemudian Bahate gak mau kita gibah berdua. Tapi kita mau nanya lagi soal abang-abangan ini. Oke. Ada abang-abangan dari CRT. Halo, saya Vidi Bule. Mau tanya nih Pak Ustadz nih. Mohon maaf diganggu nih ya. Saya mau tanya, seandainya nih ada teman saya yang gibah, kerjanya ngomongin orang. Tapi apa ya? Lucu sih ya, jadi saya ikut ketawa. Kira-kira saya nyerempet dosanya nggak? Apa kebagian dikit atau nggak sama sekali? Mohon dijawab Pak Ustadz, terima kasih. Itu dia Vidi Bule. Oke. Oh, Bang Oke, Vidi oke. Bule, si kocak-kocak melulu itu. Itu kalau Iya. dibuka Tat, sininya botak tadi. Dia kalau topi kan kebalik tadi, Pak. Kalau diginiin palanya ngikut. Itu Kayak barusan gimana? Itu gimana? Nah, kalau dia dengar tapi lucu, Tat. Lucu. Emang sih ngebully jatuhnya, tapi lucu. Kita ikut ketawa, Iya, iya, iya. keceplosan, ketawa. Baru kepikiran tuh. Ah, ini dosa nggak ya? Gimana? Itu juga ada tuh beberapa orang yang dia nggak ikut-ikut tapi ikut dengar. Oh, iya. Nggak ikut-ikut tapi ikut ketawa. Nah sebenarnya sih kalau kata Nabi SAW tuh kan Muslim dengan Muslim yang lainnya itu kan harus sebagai bangunan ya. Saling melengkapi, saling kemudian ketika ada yang kurang ditambah dan lain sebagainya. Maka ketika seumpama ada saudara kita, ya mungkin lucu sebagai manusiawi boleh, tapi terkadang ada waktu dimana kayak udah dong, udah ya kasihan, udah dong jangan diomongin terus. Atau hasil dari diskusi gibah kalian ini kita sampaikan untuk bahan evaluasi. Ya, tapi memang terkadang ada manusia-manusia tidak tahu diri. Iya, jadi dia. Kenapa? Saya lagi duduk emang. Jadi nggak tahu diri, asik deh. Kalau misalkan Tat, Oke. ngomongin orang tapi hal-hal baik, Iya. apakah termasuk gibah itu? Nah, ini termasuk daripada bentuk untuk menyenangkan saudara kita. Bentuk Oke. amal baik, hablum minan nas yang kita pernah bahas di episode kemarin tentang bagaimana kita ngasih tahu kebaikan. Karena memang kebaikan itu harus kita share. Masya Allah dia, begini, doakan dia. Tapi jangan sampai kemudian kita keseringan memuji dan memberikan ekspektasi kepada orang yang baik ketika dia melakukan keburukan. Akhirnya kayak dia, ya padahal dia Oh, setuju tuh sama kebaikan itu harus di-share. harus di-share. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Jangan terlalu berlebihan. Jadi boleh aja ngomongin kebaikan orang untuk memotivasi. Nah, ini boleh banget. Makasih Pos udah ngomong-ngomongin gue yang ganteng-ganteng Nggak gitu. pernah. Gue baik gitu kagak? Enggak pernah Ah, aku. elah. Aku lebih baik dosa. Makasih loh Pos gitu-gitu. Gitu, jadi boleh lah. Iya, iya. Justru memotivasi teman kita. Ya karena kan kita bawanya emang kalau nongkrong ngomongin orang. Nah berarti kita alihin dengan ngomongin yang baik-baiknya kali ya. Ngomongin baik-baik. Tapi kadang nggak seru. Nggak seru emang. Iya sih. Ngomongin baiknya. Berarti kita di tongkrong ngomong baik-baik mulu tuh ya. Oh, alhamdulillah kita Quran dan hadis yang dibicarain. Obrolannya ya, udah ke hadis-hadis ya. Iya. Kayak ini nggak bumi datar, bumi bulat nggak? Pasti ada lah momen Kita gitu. sering tahu. Iya. Bumi datar, bumi Alien bulat. percaya alien. Alien di TV mungkin ada ya. Nggak tahu ya, Allah alam itu rahasia Tuhan ya. Ya Ustadz percaya datar apa bulat? Ah, iya. Waduh. Bulat apa datar nih? Kalau gue percaya datar. Iya, gua datar. Karena yang bulat cuma tekad gue untuk milikin bini gue. Saya asal Iya. Nyinyir. Nyinyir. Ini kan banyak ya orang-orang nyinyir Iya, ya. tapi ini arahnya ke positif nyinyirnya tuh. Oh, Iya. misal kayak, wih dia badannya bagus banget tuh, Iya. kotak-kotak. Gitu Kayak apa dong? Sampai gue main catur di tempat dia. Nah, hitam putih doang tuh. Hitam putih tuh, bukan kotak doang tuh. Itu gimana tuh? Iya. Jadi nyinyirin positif tapi misalnya ada orang badannya bagus. Iri, konteksnya Iri iri. kita. Nah, terkadang termasuk daripada penyakit hati itu adalah kan iri dengki. Oh beda lagi Nah, tuh. yang buruk itu adalah kalau kita ngomongin kebaikan positif sama negatif itu sangat berbedanya mencolok banget. Kalau negatif adalah seakan-akan menginginkan sesuatu nikmat yang ada pada orang tersebut berpindah kepada kita. Oke. Nah, itu nggak boleh. Ya. Itu tapi kalau menjadikan sebagai contoh, wah badannya bagus, nah gue harus Kayak nge-gym dia. nih. Oh jadi motivasi. Jadi motivasi itu boleh, wah badannya bagus banget. Tapi kalau iri dan dengki ini susah banget. Tapi ada nih teman gue juga Pos yang suka ngejulit. Kita lihat videonya nih, gue ada videonya nih. Oke. Tumben Pak Denny di sini. Iya makanya gue nyari Kiki, si Kiki nggak ada, biasa Kiki yang keluar di sini nih. Iya. Lah, Kiki kemana? Ya nggak tahu diomelin kali. Diomelin sama suaminya. Oh. Kita kan syuting hari Minggu ya. Iya.
Gua kan dari dulu paling agak pernah mau gua Gak syuting pernah hari mau Minggu. Pak Denny. Gua mau syuting hari Minggu karena ngikutin schedule si Kiki. Bisanya hari Minggu. Sekarang kagak datang. Kita relain libur, dia yang libur. Tahu gitu gua mana gua. Tuh, Kang Denny emosi. Gara-gara dia udah janjian hari Minggu syuting. Pas dia udah ngeluangin waktu, Kikinya nggak datang. Oh itu orangnya. Emosi itu dia tadi. Gimana tuh? Wah, gimana tuh Bang? Gibahnya itu termasuk gibah nggak Termasuk tuh? gibah nggak? Apa dia hanya menyampaikan keluh kesah tuh tadi Iya tuh? sih, kalau kita ngelihat dari videonya Kang Denny tadi sebenarnya lebih ke luapan hati ya. Lebih ke luapan hati. Nah, itu sama kayak pembahasan kita waktu itu. Jadi ada orang yang ketika dia sudah memiliki janji tapi nggak ditepati, terlambat atau dia nggak datang bahkan. Akhirnya kan mendolimi orang lain. Ada misal tadi Kang Denny nggak main sama anak. Anaknya terzolimi tuh. Anaknya terdolimi, sampai nendang-nendang sepeda sampai nggak tahu sepeda kemana tadi tuh. Tadi tuh gue yang mungut, gue jual lumayan 2,5. Lumayan ya. Jadi terkadang boleh meluapkan isi hati, tapi nggak sampai. Tapi kalau beliau alhamdulillah tidak menggibah tadi. Kayak itu luapan hati. Luapan hati. Malah Rigennya tuh yang menyambut. Nah, itu tuh bisa gibah dosa tuh. tuh. Rigennya dapat dosa berarti. Ya, karena memancing. Iya, lain kali ya buat Kiki Saputri kalau nggak bisa ada Ate. Bisa gantiin. Kan bisa. Iya, Queen dan King lo ini. iya. Masuk saya roasting sih itu bisa. Roasting. Tapi udah nggak ada ya acara. Udah pada sibuk orang-orangnya dah. Nah, kita gantian nih dari kemarin kita nongkrong sini nggak pernah ada bukaan kita selalu pergi. Pengennya buka di sini sekali. Iya. Tapi yang jalan siapa duluan? Umur deh dari umur. Yang paling muda dari sini jalan. Iya, yang paling muda. Yang ngerasa ade-adean. Iya. Lu umur berapa? Gue lahir 93. Oh, gue 92. 2001. Ya. Ini berapa? Ini berapa? Tapi karena ini deh Ustadz, Iya. di bulan Ramadan dia kan tinggi nih derajatnya. Di bulan biasa kita tinggi ya. Iya. Bulan Ramadan. Iya. Biar Ate aja yang berangkat. Ate. Ya, kita tenang aja. Apa mau sweet dulu? Sweet. Ayo. Sweet. Manis, manis. Oke. Ustadz juga ikut. Sang panjang. Udah gini-gini, daripada kalian ribut dan saya aja. Jangan. Jangan. Sweet sama Ate dah, sweet sama Ate. Sweet sama Ate. Oke. Wah, sama-sama gajah cuma gedean dia. Kalah gua. Udah lah jangan Ate ya. Biar Ate aja ya. Oke. Bukan gampang ini. Oh Iya, gua jalan tinggal ngegas aja pakai Yamaha NMAX Turbo. Ini berasa banget premiumnya nih Pos. Sensasi turbonya juga bikin manuver kayak angin. Nah, jadi kalau buru-buru azan mau mepet tuh, tinggal pencet nih tombol turbo, set langsung sampai. Pokoknya Yamaha NMAX Turbo tuh mau lu cari takjil di gunung, di lembah, di Paris, di Inggris, sampai planet Bekasi juga nggak bakal pakai drama. Itu. Lo naikin aja nih, lo naikin. Oke. Nyaman kan ya? Set. Udah langsung sampai. Apalagi bagasinya luas, kalau dibuka bisa jadi kosan campur. Wah, gede banget tuh. Masuk gitu. Luas bener lah, pokoknya muat tuh. Kolak muat, sama jual-jual sampai orang-orangnya masuk. Masuk gitu ya? Nebeng Bang, mau pulang. Masuk dia. Masuk gitu. semua. Lega banget tuh berarti tuh ya. Nanti ya berangkat ya. Oke. Tapi karena gue masih penasaran soal pergibahan. Duduk bentar lagi. Iya, duduk lagi. Iya, nanti aja lah. Iya. Ini kita bakal ada yang mau naik lagi nih dari Ya, warga kocak nih, nih. ada- Warga kocak dari tadi nungguin tuh. Ada teman-teman kita nih warga kocak nih yang bakal Tapi makin tanya-tanya. lama makin berkurang ceweknya. Halo warga kocak. Halo. Halo. Ah, ini dia nih. Coba siapa? Ada siapa aja nih? Abang yang baju biru, Baju biru, Bang. Ayo, Oke. nama, tinggal di mana? Nama, perkenalkan nama saya Rivaldi, Rivaldi. Oke, Bang Ripaldi. tinggal di Ciputat. Tinggal di Ciputat. Putat. Apa? Mau bertanya apa Bang Rivaldi? Boleh nggak Ustadz kita gibahin orang depan orang? Apa? Apa?
Gibahin orang depan orangnya. Oh, gibahin orang ada orangnya. Itu termasuk gibah nggak tuh sebenarnya tuh? Itu mah nantangin, Pak. Ngebully. Itu mah langsung ngebully. Iya, Masya Allah. Jadi misalnya kalau ada orang yang gibah tapi langsung depan orangnya, gibah itu kan membicarakan saudara tapi di belakang. Oke. Jadi di belakang orang yang kita gibahin itu baru kita sebutin namanya gibah. Tapi kalau kita ngomong di depan orangnya, itu potensi gulat sih sebenarnya ya. Itu emang sengaja nantang ya. Emang sengaja. Jadi bukan ghibah, lebih tepatnya kita misalnya membicarakan orang itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan ini penting banget, jangan sampai ketika misalnya kita ngomongin orang ini di depan orang ini sendiri, kemudian dia ada timbul sakit hati. Apalagi di bulan Ramadan, karena orang yang memiliki sakit hati disebabkan sama orang lain. Contoh disakitin, dia sakit hati. Berarti kan dizolimin. Wah, ini berat banget. Dia harus minta maaf sampai dimaafin. Karena sebagian ulama mengatakan bahkan kalaupun harus dengan hadiah, syaratnya dia minta syarat misalnya aku maunya hadiah ini. Terus kemudian dihadiahin dan dia mengatakan maaf, selesai dosanya. Oh iya. Iya, jadi dolim sama manusia tuh berat banget. Hati-hati. Hati-hati gitu. Tuh, Bang Rivaldi Ciputat. Iya. DJ dia. DJ. So Ciputat. Ciputat, Ciledug, Ciputat, Ciledug, tebet. Iya, tapi kalau dari mukanya Bang ini kan nggak mungkin gibah orang sih. Nggak mungkin. Dia baik-baik ya. Iya. Nextnya. Nextnya. Yang mana? Yang baju putih. Yang baju putih, yang paling bawah. Kedeketan, Bang, Mas. agak- Kita bisa masuk hidung lo loh. Agak jauh bang. Saya Ilyas. 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 Bang Ilyas, mohon maaf agak munduran dikit, di belakangnya jurang apa gimana Bang? Nah, iya. Kedeketan. Kalau ngomongin orang tapi ada orangnya tapi nggak kedengaran masuk gibah apa enggak? Nah, ini beda lagi nih. Dia nggak dengar, tapi ada nih dia di pojok situ. Dari jauh. Tuh kayak lihat tuh. Ibu-ibu tuh biasa tuh. Iya. Jadi misal kalau tadi kan gibahin orangnya ada di tongkrongannya. Iya. Kalau sekarang dia gibahin orangnya tapi orangnya tongkrongan sebelah. Ya. Misal kayak coy itu lihat. Dia kayak ini banget nih. Nggak matching banget bajunya. Nggak matching tuh. Gimana? Iya sih. Masa pakai jeans atasnya baju pramuka. Agak aneh sih. Ya pakai jeans biar teman-teman dari Pertamina aja. Nah, oke. Misalnya nih, Bang Ilyas, meskipun saya agak kurang yakin kalau abang pasti ngomongin orang ya. Dari tampilannya udah enggak sepertinya. Tapi ketika kita ngomongin orang, ada orangnya tapi nggak denger. Nah ini merupakan termasuk daripada sebenarnya gibah. Meskipun orangnya di belakang kita secara maknawi ya di belakang kita. Tapi kan kita tetap ngomongin dia. Dan itu berpotensi bahwasanya apalagi di bulan Ramadan itu jadi sia-sia puasa kita. Karena kan gini ya, orang yang ngomongin orang lain itu menandakan sebenarnya dirinya nggak ada hal yang bisa diomongin. Levelnya di bawah berarti. Betul. Karena kalau kita ngomongin orang, berarti tandanya berarti orang itu semakin di depan. Gak semakin di belakang kita. Kayak Yamaha dong. Yang mahal dong semakin di depan. Asik dong. Kita semakin di depan terus kita mah. Jadi setiap yang diomongin itu selalu semakin di depan. Tapi kalau orang yang kita yang ngomongin, tentu kita di belakang dia tentunya. Levelnya dan jaraknya udah beda. Setuju. Oh, itu dia. Itu ya Bang Ilyas ya. Jangan suka ngomongin tongkrongan sebelah. Kurang-kurangin. Ngerti nggak Bang? Coba ulang Bang. Apa ya? Kan bukan kuis. Thank you Bang Ilyas. Makasih Bang Ilyas. Satu lagi kali ya. Yang Satu paling lagi. atas tuh siapa yang baju hitam antara dua itu? Siapa coba? Yang mana nih? Oke, boleh deh Bang. Ah, itu. Ah, sikat. Siapa namanya? Nah, Ustadz, jadi sebenarnya gini ya, Bang mau Awe tanya ya? tentang public figure nih. Namanya dulu. Ulang. Figur di medsos. Nama. Sabar. Nama dulu. Nama. Tinggal di mana? Nama. Nah, nama saya Rian dari Depok nih. Pak RT-nya siapa? RT. Baru pindah lagi ke Depok ini. Ah. Oke Bang Nah, Rian jadi Depok. ini mau nanya tentang public figure yang suka pamer di medsos. Misal Oh, kita flexing. ngomongin public figure yang suka pamer gitu, apakah itu termasuk gibah? Dan karena kan itu kan juga mereka sendiri yang pamer gitu. Itu sih paling Ustadz. Oh. Flexing. Oke. Flexing terus kita ngomongin gitu ya? Iya, Oke. kan kita ngomongin orang yang sengaja berbuat flexing. flexing. Betul. Wah ini banyak banget ini Misalkan orang. ini ada influencer baru nikah jalan-jalan ke Eropa. Buset dah. Baru nikah jalan ke Eropa. Itu kalau udah Foto-foto di salju. Minum es doger aja sakit gitu. Gak bisa jalan-jalan ke Eropa ke Kayak salju. pernah itu siapa Iya, ya? siapa ya?
Itu kita dosa nggak ngomongin kayak gitu tuh? Siapa ya? Ada pokoknya orang itu Bang Rian, semisal kita tadi ngomongin tentang ada public figure yang suka flexing nih, Iya. misalnya. Contoh tadi ada yang baru nikah kemudian jalan-jalan ke Eropa. Iya, foto-foto di salju. Kemudian dia foto-foto di salju. Iya, Nah, padahal di situ dia masuk angin kan ya. Iya. Nah, Bawa sirup. Masa bawa sirup? Dia lagi ngomongin saya, Bang. Lagi ngomongin saya. Iya. berarti ngomongin ada orangnya. Saya nggak flexing tapi. Nah, posting aja. Iya, ya ikutin konten-konten orangnya biar keren. Kalau nggak flexing mah digembok ya. Kan saya kan udah ngebangun. Ya gimana tuh, Zat? Ya sebenarnya terkadang kita ketika melihat seseorang yang sedang flexing atau misalnya public figure, kita tuh harus punya mindset bahwasanya kita nggak boleh menghukumi mereka tuh flexing. Kita nggak boleh menghukumi mereka itu sedang pamer. Karena terkadang ada beberapa nikmat-nikmat yang saya lupa dalam Al-Quran tuh ada wa amma binikmati rabbika fahadis. Maka dengan nikmat Tuhanmu engkau ceritakan, engkau share. Dan termasuk tadabur alamnya ke Eropa tapi ya. Tadabur alam ke Eropa. Nah, nanti kita 20% ya Bang. Jadi terkadang ada beberapa tadabur yang itu diniatkan untuk apa? Contoh Bang Ate misalnya nih ya, sedang menyenangkan istrinya. Nah, berbuat baik kepada keluarganya, ya kan? Lagi nyenengin misalnya contoh karena baru menikah diajak jalan. Ini merupakan hal yang boleh kita tiru. Ya Bang Rian misalnya belum ke Eropa mungkin bisa ke Ciledug dulu lagi. ya nanti saya ceritain lah salju-salju itu. Ya salju-salju itu. Jadi jangan selalu menganggap gini loh, tidak semua yang diposting oleh beberapa teman-teman influencer itu adalah pengen ngeposting kayak kalian nggak mampu ya, kalian nggak mampu ya, enggak. Tapi mereka pengen ngasih tahu kalau aku juga menyayangi istriku. Biar suami-suami di luar sana biar bisa nyenengin istrinya juga. Misalnya ada suami-suami nggak peka, istrinya nggak pernah dikasih reward, nggak pernah dikasih gift. Akhirnya tiba-tiba bikin konten suruh tutup mata, dorong kan nggak Jahat itu. konten tutup mata kayak dikasih tiket jalan-jalan atau tiket umroh. Happy itu pasti. Jadi bisa jadi mereka memang kasih contoh. Jadi itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang bilang kayak ini aku minimal 15 juta sih. Ini itu sengaja. Aku 20 juta sih. Kayak apalagi ada mobil bagus, terus saya ini kuncinya di taruh sini. Banyak tuh. Ada tuh orang tuh mobil baru. Ya, misalnya. Baru. Tujuannya apa? Nah, tujuannya apa itu? Inspirasi Tan, mobil 2 pintu. Kenapa dia yang ini nih? Kenapa lu yang repot? Ya, jadi terkadang mereka yang menebarkan sesuatu di media sosial tuh untuk menyemangati atau untuk memotivasi saja. Inspirasi. Intinya kita ngeliatnya dari segi positifnya aja lah ya. Positifnya. Jadi yang paling susah adalah ketika kita pakai kacamata positif oleh orang lain. Coba kebaikan seorang hamba itu kata para ulama adalah ketika dia berhasil mengkoreksi dirinya sama dengan dia mengkoreksi orang lain. Jadi cara dia koreksi orang lain sama cara dirinya koreksi dirinya itu sama. Disamain ya. Harus sama. Boleh beda. Boleh beda. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum nanya di sesi berikutnya. Iya, tenang aja kita masih ada. Tapi ada nggak sih, Dek? Dek, ada nggak Dek? Amalan-amalan buat menghilangkan dosa gibah itu dari Menutupi dosa gibah. Ini biar gak dipegang ledek bisa nggak wajahnya dirubah jadi tua langsung. Tapi udah tua kok. Udah tua. Tinggal putihin dikit aja nih. Tapi nikah baru berapa bulan? Baru sebulan. 4 bulan. Lo kalau ada mau curhat apa sama gua? Tentang pernikahan. Berapa? 5 bulan. Anak gua. Anak gua ya udah 5 bulan. 5 bulan. Enggak kita ini baru berapa tahun ya? Ya, jadi kalau misalnya tadi amalan untuk nutup dosa gibah. Iya. Sebenarnya ada sih, tapi bakal susah banget ya dilakuin. Termasuk daripada amalan daripada dosa gibah itu sebenarnya jujur nih sebenarnya. Nice. Wah, Nggak ada. ada. Belum. Ini mau buka puasa nih. Pengen Jadi, buru-buru ngamalin gua. Betul. adalah meminta maaf secara langsung kepada orang yang kita gibahin. Susah. Susah itu yang pertama. Itu yang pertama. Susah. Itu susah. Karena kan tiba-tiba dia kan nanti shock. Iya. Jadi Allah kan gitu kan. iya. Jadi selama ini ya kan. Udah itu shocknya breaker lagi. Shock breaker. Jadi Allah. Shock breaker. Ya. Ada nggak orang Marsupilami ada. Marsupilami. Ubah. Itu lagi revolusi tidur kayak dia. Itu satu yang pertama, tapi susah banget. Yang kedua adalah kita di tempat kita gibah dia berubah.
memuji dia. Jadi misalnya Bang Ate lagi ngomongin tadi musisi yang bilang terima kasih atau yang pakai sepatu futsal. Tapi di tongkrongan ini lagi ngomongin ternyata dia tuh baik banget tau. Iya sebenarnya dia baik kayak ini. Iya. Udah ngegibahin, ngomongin baik, jadi imbang. Jadi imbang gitu ya. Sengaja nutupin kesalahannya waktu itu. Tapi stop sampai ngomongin baik lagi, jangan sampai kemudian balik gibah lagi. Iya. Kayak opsi itu lebih baik daripada minta maaf. Iya opsi yang gitu. Tapi sebenarnya emang yang itu tuh baik. Dia membangun brandnya itu dengan baik. Lebih baik ya. Menutupi. Tapi ada video lagi nih tentang orang gibah dan julid nih. Jadi kamu sedih kenapa? Jadi orang tua aku tuh kan kaya banget. Iya. Pokoknya kaya banget lah. Nah tapi aku tuh kayak nggak pernah dikasih uangnya. Ya udah. Jadi kamu nggak diperhatiin sama orang tua? Terus cerita sama abang. Udah, Medan. Udah tinggalin Hengki, mending sama Denny. Tuh, dia curhat tentang orang tuanya udah nggak ngasih dia jajan. Apakah itu termasuk gibah? Soalnya udah orang tua nih dan curhat. Betul. Iya. Terkadang memang kalau kita berbicara tentang orang tua Medan ini mantan gue yang kedua ya. Takutnya nggak ada yang tahu. Yang satu. Boyen. Kok nggak tahu kalian? Iya. Nggak tahu gue juga Boyen. Agak shock ya. Iya. Ini luar biasa banget ya kalau ngomongin orang tua juga ya. Terkadang orang tua itu memiliki hak penuh dan kewajiban. Hak dan kewajiban untuk apa? Menafkahi anak-anaknya. Ya. Nah, ada perbedaan signifikan antara dua hal. Anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Kalau semisal kepada anak perempuan, maka orang tua itu wajib menafkahi sampai dia dipinang dan dinikahi. Sampai dia dipinang Sampai dia dipinang. Bahkan sebagian ulama mengatakan saat dia bercerai, maka siapa yang menafkahi dia? Ya orang tuanya lagi. Oke. Ya selagi orang tuanya masih mampu. Adapun anak laki-laki, sebagian ulama mengatakan dalam masa balik dan dia sudah siap bekerja. Maka ada anak laki-laki yang sudah usianya masih muda, 56 tahun. Weh, muda banget tuh. Muda dari mana itu? Kolonel Sandres tuh. Baru memulai karirnya tuh. Pernah muda mungkin ya. Misal ada orang yang usianya udah 30, dia bekerja lah. Ya bekerja. Maka dia sudah menjadi orang yang tidak wajib untuk mendapatkan nafkah. Nah, ini sebenarnya panjang banget. Nggak mungkin kita bahas semua. Bahas aja nggak apa-apa. Jadi panjang. Masih ada episode berikutnya. Masih ada episode berikutnya. Jadi intinya adalah ketika orang tuanya dalam masa contoh tadi, misalnya tadi Kak Maiden ya, dia misalnya orang tuanya masih mampu, maka dia wajib harus menafkahi. Tapi kalau orang tua sudah nggak mampu, dan juga udah dapat kerjaan, maka itu nggak apa-apa. Jadi nggak gibahin sih. Tapi termasuk itu tadi curhat doang kali. Curhat, nggak gibah ya, beda tuh. Ya. Kalau terhadap respon, ya pos ya, lu pernah kan kayak gue lagi gibah, terus gue ketawa. Responnya ketawa, dia kena nggak tuh? Betul. Kena nggak saya? Dosanya. Kan gibah itu kan salah satu hal yang sedang dilakukan ya, sama-sama dilakukan. Maka setiap partikel dan part daripada pergibahan itu, respon atau apapun itu ya masuk. Semuanya jadi Semua satu kena. lingkup. Itu dosanya sama yang ngegibah. Nah, berapa persen ada itu hitungannya? Cicilan dong. Ya itu lebih ke arah ya nggak ada kalau ini parah udah termasuk. Semua aja. Kan sedang dosa-dosa lo bergibah. sendiri, gue sendiri, tapi Iya. ada dapat bagian. Cuma ketawa doang. Iya. Literally kayak dia cerita kayak gitu. Iya. Berarti kalau gibah depan ayam ketawa dia dosa juga tuh. Dia ketawa. Ngapain gitu depan ayam? Udah nggak ngerti. Iya kan soalnya kan kita malah kayak seakan-akan mensupport pergibahan itu. Oh, mensupport. Iya kayak gibahin tuh asik tuh sampai bikin ketawa. Tapi emang kita nggak luput dari ngomongin orang sih. Iya sih. Dari kegiatan apapun. Karena Contoh kita- kayak nyari jodoh. Hah? Pasti kan kita ngomongin kayak mau jodohin orang. Betul. Ini orangnya seperti apa kita omongin. Bebet bobotnya kita Baik jelasin. buruknya malah. Nah tadi tuh masih ini masih aman nih mau diomongin nih. Masih aman. Nah itu banyak. juga termasuk daripada gibah yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan juga itu. Contoh dengerin ya, misalnya contoh nih Bang Ate jomblo contoh. Heeh. Nah, kemudian jangan Bang Ate deh, kasihan banget jomblo. Jangan nanti itu jadi doa tuh. Iya. Apa saja. Gue udah punya anak. Jadi doa. Gue udah punya anak. Misalnya Bang Ada namanya Mufid. Mufid. Ada Misalnya si Bang Mufid nih. Ya. Nah Bang Mufid ini minum minuman keras. Emang? Ini orang emang nih. Dia judi. Dia iya. judi, dia Judi bola. wangsit, dia pangsit atau apapun Oh, iya. itu. Semua dilakuin yang buruk-buruk. Tapi ternyata dia dikenali di kampungnya
jadi baik. Orang yang rajin ke masjid misalnya. Tapi Bang Ate ketika bekerja tahu nih kelakuan orang ini. Nah, ternyata ada warga kampung yang mau jodohin sama dia. Aduh, bahaya Nah, menyelamatkan muslimah yang ingin melakukan ibadah karena pernikahan adalah ibadah, itu lebih utama. Itu intinya. Iya, jadi teman-teman nggak semuanya ghibah itu selalu dari hal buruk ya. Meskipun mayoritas buruk, karena orang nggak akan. Itu kan termasuk bentuk cara menyelamatkan orang. Ya. Tapi ada yang memang beberapa diperbolehkan untuk kebaikan orang itu sendiri. Tergantung niat berarti. Tergantung niatnya. Contoh ya tadi si cewek tadi muslimah. Dia baik, dijaga sama bapaknya. Misalnya abang udah punya anak perempuan. Masa ridho dikasih ke cowok kayak gitu? Enggak dong. Mau, sorry Iya, Bang. sorry. Langkain dulu mayat Apos. Kenapa gue? Karena lu. Dia. Lu gak mau? Ngapain? Nah, jadi begitu. Boleh. Boleh, Bang. Sama halnya kayak cari kerja juga ya, Pos? Iya, nyari kerja. Biasanya kan kita pengen nitip, ada kayak ini kan. Kayak, ada kerjaan nggak? Ada kerjaan nggak? Gitu. Nih, ada yang mau kerja nih. Tiba-tiba temennya, jangan ngajak dia. Ya, attitude. Attitude-nya nggak bagus. Nah, gitu-gitu termasuk. Termasuk nggak? Kan kita mau menyelamatkan perusahaan. Iya. Mulia banget menyelamatkan perusahaan. Contoh, dia mau cari apa? Misalnya cari contoh Kegiatan dia sehari-hari di medsosnya. Iya, di medsosnya. Misalnya Udah kayak medsosnya. apa ya? Iya. Ntar gue omelin dia update status nggak ya? Iya. Misalnya dia suka kayak nge-save video TikTok kemudian di-post di Instastory. Tuh, kode-kode. Aduh. Ya kalau kayak gitu kemudian dia tahu seperti ini berpotensi untuk membahayakan perusahaan deh. Maka lebih baik ya Tetot deh. di tetot dulu. Ternyata ada positifnya juga ya gibah itu ya. Iya. Ada, tapi harus tergantung niat. Sebenarnya bukan global konteks namanya gibah ya, Iya. lebih ke hal lain sih. Karena gibah itu kan pasti kan Negatif. buruk. Oke. Begitu. Pertanyaan warga lagi nih, dua Oke. lagi. Pertanyaan warga. Yang tengah tadi siapa? Yang abang cepak. Nah, itu yang duduk depan pintu Pak Mali ya. Jauh jodoh. Jauh jodoh. Soalnya orang mau nyapu dia. Iya. Silakan Bang. Halo, hai. Sebutin nama, tinggal di mana? Ya, perkenalkan nama saya Fauzan, tinggal di Jakarta. Terus kita ingin bertanya. Tadi sebenarnya udah dijawab sedikit ya, cuman ingin memastikan lagi nih, misalnya kan anak Gen Z sekarang tuh kan suka nongkrong ya, terus misalnya ada teman kita mancing-mancing ngegosip nih. Terus kita kan emang niatnya dari awal cuma silaturahmi nongkrong aja gitu kan sama teman-teman. Terus kita ikut ngedengerin nih. Terus gimana tuh kira-kira kena dosanya juga nggak Ustaz? Oh itu tadi. Abang matanya coklat pakai softland ya? Tapi keren dia. Oke, Masya Allah. Ya jadi tadi ya, ini hampir mirip dengan yang kita bahas bareng ya. Mirip. Dia kalau tadi kan Bang Pos ketawa. Nah kalau dia dengerin nih gitu. Dengerin doang, Iya, tapi nggak iya. berkutik apa-apa. Ya sebenarnya jangan jadi muslim atau pribadi yang ketika ada kemungkaran tuh kita diem aja deh. Karena gini loh, kebanyakan orang tuh selalu berpikir bahwasanya yang berhak ngasih tahu orang, yang berhak ngasih kebaikan tuh selalu ustadz mulu. Padahal sebenarnya kata Nabi SAW, setiap dari kita tuh adalah pendakwah. Jadi mau profesi kalian apapun, misalnya Bang Ate, Bang Apos, seorang komedian atau siapapun dari kalian dealer Yamaha pun misalnya, kalian semua adalah pendakwah gitu loh. Kita semua itu adalah orang yang termasuk disampaikan oleh Nabi SAW adalah sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Oke. Nah, termasuk tadi mencegah kemungkaran 3 dengan tangan, lisan dan hati. Setidaknya kalau emang kalian bisa yakin, alihkan pembicaraan. Atau kalian misal kayak udahlah bro, kalau nggak kalian yang minggir agar kalian tidak termasuk daripada pelaku daripada ghibah tersebut. Ya, menegur atau minggat langsung pergi. Iya. Daripada dengerin doang. Nextnya, satu lagi. Nama saya Agam, Ustaz, asal dari Jogja. Oh, Ageng dari Jogja. mantap. Jauh banget. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya. kenapa kita itu lebih gampang menilai ngegibahin orang lain daripada mengintrospeksi diri sendiri Pak Ustadz? Poin. Keren dari Jogja emang. Keren dari Istimewa kamu. Masya Allah, Jogja istimewa emang. Pak Sultan bangga sama kamu. Sultan Jorgi ya. Oke. Silakan. Tadi pertanyaan adalah Kenapa kita lebih mudah menilai orang ketimbang introspeksi diri sendiri? ya, terkadang memang kita harus jujur ya sama diri kita sendiri bahwasanya
kalau diri kita ini ternyata lebih disibukkan dengan suka membicarakan orang lain, sebenarnya kita nggak punya nilai dalam diri kita yang bisa diomongin. Karena coba deh, Bang Ate sama Bang Apos nanti lihat dan teman-teman semuanya. Rata-rata orang-orang yang sudah sukses dan jalannya tuh cepet banget ternyata mereka nggak sempat untuk memikirkan orang lain. Dan aku yakin banget orang-orang yang suka ngomongin orang lain itu pasti dia bakal ngalamin fase stuck dan di situ-situ mulu. Karena dia stuck dan di situ-situ mulu, akhirnya mereka nggak punya bahan apa lagi. Sedangkan kalau orang-orang sukses misalnya, contoh dia lebih fokus untuk bekerja, atau dia kalau komedian dia bikin skrip, dia bikin teks atau dia bikin apapun, bikin konten. Jadi waktunya disibukkan. Dan lihat orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan menyibukkan dirinya, lihat punya Subaru. Oh, keren. Jalan ke Eropa. Punya mobil 2 pintu. Mobil 2 pintu. Mobil bak ya? Iya nggak apa-apa juga, bawa sayur. Lihat, rumahnya bagus, bisa nyenangkan kedua orang tuanya. Pagernya dari pagar betis. Pagar betis dong. Iya, ada betis sterling, semua ada situ. Tapi lihat deh, kalau orang-orang yang suka ngomongin orang lain, dia suka gibahin. Ngapain dia? Ngapain? Aduh, pakai behel doang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Nah itu kayak gitu Bang, jadi lebih fokus kepada diri kita. Karena kerikil itu akan selalu di situ-situ aja. Kerikil akan selalu di situ-situ aja, wow. Ini karena pas banget temanya gibah sebagai orang suka merosting. Sekali lagi ditegaskan. Kan bikin materi roasting itu kan riset, udah izin, ngobrol sama orangnya dulu, nyari tahu tentang dia. Itu kan apresiasi kita terhadap orang itu. Walaupun pas kita roasting jadi kayak merendahkan, julid, merendahkan. Ada orang ketawa banyak di situ. Ketawain jadi seolah-olah dia tersiksa. Iya. Gimana tuh kan? Stand up haram. Gimana Tat? Stand up haram. Ini makasih lo udah datang ke sunatan saya lo. Sunatan. Ya gimana Tat? Ya sebenarnya ada memang beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang dia itu diobrolkan dan dikomunikasikan. Banyak ya sekarang, apalagi di generasi kayak sekarang ini, globalisasi sekarang, pekerjaan itu bermacam-macam. Dan terkadang kita perlu pahami, kalau ada orang roasting itu bukan berarti kemudian dia itu sedang mengucilkan dia. Dan terkadang bahkan beberapa acara-acara itu dia udah info duluan kepada teman-teman peserta bahwasanya ini kita seperti ini loh. Roasting. Ya kita bakal ngomong seperti ini atas persetujuan dan ini sebagai bahan hiburan. Meskipun sebagian orang mengatakan itu tetap tidak boleh ya. Tapi sebagian mengatakan bahwasanya tidak ada unsur emang bener-bener ada dari hati Bang Ate misalnya yang pengen menjelekin dia. Profesional. Ya, dan itu kan pasti atas persetujuan dan ini ya sudah pasti orangnya udah terima. Ya, yang penting teman-teman harus pahami bahwasanya nggak semua hal yang kita pandang itu kita bisa hukumi bersama. Jadi kalau kita nggak ngerti, mending kita tanya sama yang lebih ngerti. Oh gitu. Kurang lebih begitu. Jadi roasting tuh udah ada persetujuan, aman berarti. Udah dibilang-bilang. Makasih ya warga Kocak yang udah gabung tadi ya. Terima kasih warga Kocak. Makasih juga. Anti gibah kita abis ini. Tapi kesimpulan dari semua ini Tat. Ya, sebelum Ate berangkat beli takjil. Oh iya ya udah mau buka puasa ya. Buka nih. Nah, jadi kesimpulannya buat abang-abangku semuanya dan teman-teman yang nonton semuanya bahwasanya ghibah dan julid itu merupakan satu bentuk penyakit hati yang paling mengerikan. Menginginkan sesuatu kebaikan yang ada di orang lain datang kepada kita. Yang padahal sebenarnya Allah udah kasih porsi masing-masing kepada kita. Dan ingatlah bahwasanya menggibah orang, ngejulit orang itu adalah tanda bahwasanya yang kita omongin itu berada di atas kita. Selangkah dan 2 langkah bahkan 10 langkah lebih maju daripada kita dan kita akan selalu di situ. Karena ghibah itu tadi saya sampaikan sama dengan kerikil. Yang dia nggak akan pernah bisa maju dan stuck di situ-situ aja. Itu dia. Ya. Terima kasih Tat. Thank you. Tunggu di sini jangan kemana-mana. Oh iya, saya mau ini. Beli takjil ya. Titip motor gua. Titip ya. Takut. Ini becek, gue mau buat jalan-jalan sama bini. Oh gitu. Dadah ya. Dadah. Oke. Kita di sini aja deh. Maaf. I love you. Makasih ya Cil.